Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baitul Aska dengan NIM 210-251-604-845 dari offering B18 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan berkembang pada abad ke-13 Masehi. Dalam perjalanannya, Islam memiliki beberapa organisasi masyarakat atau ormas yang beragam. Gerakan Islam modern pada dasarnya bergerak bertujuan untuk tegaknya agama Islam di muka bumi agar kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Islam terwujud. Yang pertama yakni Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ajaran dan pemikiran. Yang pertama yakni mengamalkan ibadah hanya secara eksplisit disebut dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, selain menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengikuti hasil ijtihad dari ulama dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru. Yang ketiga, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah diikuti oleh Rasulullah adalah bid'ah. Yang selanjutnya yakni basis massa. Menurut Mujani, dalam Asy'ari, lebih dari 25 juta Muslim Indonesia adalah mengikuti Muhammadiyah. Pada umumnya, mereka berada di daerah perkotaan dan merupakan kaum terpelajar, mencakup wilayah Jawa dan luar Jawa. Pendekatan dakwah. Dalam berdakwah, Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf atau manhaj al-salaf dan dakwah menyeluruh atau dakwah al-Islam kafah. Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya yakni Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 13 Januari tahun 1926 atau bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Yang selanjutnya yakni ajaran dan pemikiran NU. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pengikut sunnah Rasul dan para sahabatnya, atau disingkat dengan Aswaja. Dalam ajarannya, Nahdlatul Ulama diantaranya adalah di samping mengamalkan ajaran yang secara eksplisit tercantum dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis sahih, seperti tahlilan, istighosah, tibaan, dan manakib. Kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya. Basis massa. Menurut Mujani, dalam Asy'ari, populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa, yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dengan berbagai profesi. Yang selanjutnya yakni pendekatan dakwah. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural, yakni berdakwah dengan menjadikan budaya masyarakat setempat sebagai instrumennya, serta mengakomodasi dan melestarikan budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terinspirasi dari pendekatan para ulama klasik dari Wali Songo
yang mengislamkan tanah Jawa. Yang selanjutnya yakni Salafi. Gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab di kawasan Jazirah Arabia, masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Ajaran yang diajarkan pada Salafi ini menurut Buraikan dalam Nuha, salaf memiliki dua pengertian. Pertama, sisi khutwah atau keteladanan, yaitu 3 generasi pertama Islam yang disebut Al-Quranul Al-Mufaddalah, atau 3 generasi unggul, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, sisi manhaj. Siapa saja yang mengikuti manhaj atau paradigma 3 generasi tersebut, maka mereka disebut pengikut salaf. Basis masa. Jumlah pengikut salaf di Indonesia masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan pengikut NU dan Muhammadiyah. Yang selanjutnya, yakni pendekatan dakwah. Bagi penganut salaf, untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi. Apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan As-Sunnah secara tegas akan ditolak. Yang selanjutnya yakni Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds atau Baitul Maqdis, Palestina. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia pada era 1990-an. Ajaran dalam Hizbut Tahrir. Pertama, menggerakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang selanjutnya yakni basis massa. Mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Yang selanjutnya pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah ditempuh Hizbut Tahrir dalam berdakwah adalah pendekatan demonstratif publikatif. Maksudnya adalah berbagai pendekatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat melalui media cetak, media online, dan elektronik. Dalam perbedaan ini, Rasulullah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan umatku terpecahlah menjadi 73 golongan. Selain dari keempat organisasi Islam yang masih banyak lagi yang belum disebutkan, dari berbagai organisasi Islam yang ada memiliki berbagai perbedaan yang mendasar. Tetapi perbedaan ini bukanlah sebuah permusuhan atau perpecahan, melainkan sebuah rahmat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.